Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini ada pertemuan penting Mas Gibran sebagai wakil presiden yang baru ya, bertemu dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf sebagai wakil presiden yang sampai sekarang masih menjabat sampai Oktober. Tapi saya kira ini sangat penting, cukup bersejarah saya kira Mas Gibran, karena Mas Gibran ini saya kira adalah wakil presiden termuda dalam sejarah, bertemu dengan wakil presiden yang tertua dalam sejarah. Jadi ini luar biasa. Oleh karena itu seperti apa yang termuda dengan yang tertua bertemu, Mas Gibran akan bercerita. Monggo Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, alhamdulillah sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk sowan kepada Bapak Wakil Presiden. Hari ini kami memohon bimbingan, petuah-petuah, petunjuk dari beliau. Karena bagaimanapun beliau itu ya seorang senior, mentor, dan juga seorang wakil presiden yang sudah berhasil menjalankan tugasnya selama ini. Ya, jadi di dalam ya suasana sangat hangat sekali. Pak Wakil Presiden menjelaskan bahwa sinergi antara presiden dan wakil presiden itu sangat penting sekali. Beliau mengibaratkan seperti permainan badminton tadi ya Pak ya. Jadi harus kompak, seperti ya permainan double di badminton. Jadi harus saling sinergi, saling backup satu sama lain. Dan juga sekali lagi presiden dan wakil presiden ini harus bisa saling mengisi satu sama lain. Dan juga tadi beliau menambahkan pentingnya keberlanjutan. Jadi nanti dari presiden sebelumnya, lalu ke Pak Presiden yang baru, nanti diharapkan ada keberlanjutan dan juga mungkin sudah sering saya sampaikan pada waktu kampanye ataupun debat, bagaimana pentingnya pemerataan pembangunan. Tadi juga sempat di-highlight oleh Bapak Wakil Presiden. Kira-kira itu, teman-teman media, terima kasih sudah setia menunggu. Saya mohon izin Pak untuk melanjutkan ke tempat berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagi ya, nanti lagi ini udah ditunggu. Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka ditarik lehernya oleh seorang warga. Momen tersebut terekam saat Gibran belusukan menemui warga di Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 25 April 2024. Tampak Gibran membagi-bagikan susu kepada anak-anak di lokasi. Ia juga melayani permintaan swafoto dari warga di sana. Tiba-tiba seorang laki-laki berjaket biru menerobos kerumunan. Ia bahkan melewati penjagaan ajudan dan pas pampers yang mendampingi Gibran. Ia langsung memeluk Gibran hingga tak sengaja menarik leher Gibran. Tampak ekspresi muka Gibran yang kaget. Pas pampres terlihat bereaksi cepat dan langsung mendekat dan memiting pria tersebut. Ia juga ditarik mundur pas pampres agar keluar dari kerumunan. Terlihat Gibran tersenyum dan tetap melayani permintaan swafoto warga. Ini saya plan Najibun Pak. Kenapa? Saya pokoknya sebut Najibun Pak. Gibran udah. Pak, udah. Ngapain Pak ke depan Pak? Udah Pak. Tadi ke depan ngapain Pak? Istri mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, mendapatkan jatah uang sejumlah 25 hingga 30 juta per bulan dari Kementerian Pertanian.
Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Kepala Subbagian Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian, Isnar Widodo. Isnar mengatakan saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 24 April 2024. Mulanya, Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Ponto mendalami adanya permintaan dari istri SYL yang menggunakan anggaran Kementan. Isnar mengatakan ada uang harian dan uang bulanan. Isnar mengaku uang tersebut diminta oleh mantan ajudan SYL, Panji Hartanto. Dia kemudian mengatakan jika ada uang bulanan yang diberikan ke istri SYL, Ayun Sri Harahap. Saat ditanya, Isnar membeberkan jika uang yang dia siapkan Kementan sekitar 25 juta sampai 30 juta setiap bulannya. Kejadian berlangsung kurang lebih setahun sekitar awal 2020 sampai 2021. Diketahui SYL diduga menerima uang sebesar 44,5 miliar dari hasil memeras anak buah dan direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi. Pak Ganjar, tentu masyarakat kepingin tahu termasuk pendukung Pak Ganjar, kira-kira apa yang mau dilakukan atau dikerjakan Pak Ganjar di hari-hari ke depan, Pak, setelah Pilpres ini berlalu, Pak? Saya ini kader partai dan saya beraktivitas sudah cukup lama di partai ini. Kegiatan saya juga cukup banyak. Justru dengan kawan-kawan relawan mereka berharap silaturahminya tetap berjalan. Di beberapa kelompok profesional mereka menyampaikan kepada saya untuk tetap beraktivitas, ya sosial, ya ekonomi, ya politik, dan saya sampaikan proses Pilpres sudah selesai, maka kembalilah pada habitatnya. Tapi jangan lupa, ada pesan-pesan yang kemarin kita bawa bersama-sama dalam kampanye untuk perhatian kepada masyarakat. Lalu ada yang ngomong, Pak, saya kembali ngurus desa. Oke, silakan. Saya kembali ngurus cerita petani dan pangan, silakan. Saya kembali ngurus UMKM, silakan. Kami kembali ke komunitas penyandang disabilitas, kelompok perempuan, anak-anak. Maka mereka kembali pada posisi itu, tapi mereka berharap betul banyak program-program yang bagus ini kita akan dorong, karena tidak harus dalam jabatan publik. Ketika kemudian sudah diputus seperti ini, kita bisa berbuat untuk membantu bangsa dan negara melalui minatan kita, profesionalitas kita masing-masing. Jadi banyak sekali, Mas, kegiatannya. Oke, Pak Ganjar, jadi kesimpulannya Pak Ganjar nanti akan berkhidmat juga di Partai PDI Indonesia Perjuangan ya, Pak, ya. Jadi lebih banyak melakukan aktivitas politik di partai, gitu Pak? Saya kader partai, jadi dari dulu saya beraktivitas. Bahkan saya ketika tidak dalam struktural partai pun saya beraktivitas. Maka pada saat tugas saya ada di DPR, di jabatan publik saya beraktivitas. Sebelum di DPR saya di Badiklat, begitu ya, penanggulangan bencana, begitu, otonomi daerah. Karena di PDI Perjuangan sebenarnya kegiatannya cukup banyak sekali dari berbagai sektor dan itu membutuhkan dukungan dari para kadernya sebagai kader partai. Tentu sebagai orang yang pernah di pemerintahan waktu di DPR maupun di gubernur begitu, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah bekerja sama dengan masyarakat. Hari ini saya di Jogja berkomunikasi dengan kawan-kawan UMKM umpamanya. Pak Ganjar kemarin nggak bisa datang ya, sorry saya masih di Jakarta kemarin. Pak, boleh nggak kami sekarang bertemu? Oke, saya mau wawancara sama Tribun. Tapi kalau Anda mau datang, silakan boleh. Rencana saya kalau mau saya ajak nonton aja, biar mau ngerti komunikasinya dengan Tribun gitu. Bahwa kemarin MK sudah memutuskan itu sudah berlalu, tapi banyak orang tertarik untuk mengomentari mengenai 3 hakim yang menyampaikan dissenting opinion. Artinya sebenarnya ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Dalam memutuskan Pilpres itu tidak bulat. Saya kepingin tahu komentar Pak Ganjar mengenai dissenting opinion yang dilakukan 3 hakim dan menurut saya isinya luar biasa. Bagaimana Pak Ganjar? Ya, kalau komentar saya yang pertama keputusannya dulu. Karena ini final binding, tidak ada upaya lain, maka saya bilang suka tidak suka, mau tidak mau, semua harus terima. Termasuk saya dan Pak Mahfud, maka statement saya di MK saat itu langsung saya sampaikan kepada publik melalui media. Kami terima, ya, dan tentu saja proses yang kemarin berjalan publik mengikuti. Awal-awalnya ya Mas Feby, pada saat saya mendengarkan pembacaan gantian dari majelis itu, wah sudah ini sudah pasti ditolak semuanya begitu, pasti ditolak semuanya.
Tapi surprise buat saya ketika kemudian ada 3 anggota majelis yang membuat dissenting dan betul cukup keras. Dan kami komunikasi dengan Pak Mahfud dan Pak Mahfud menceritakan, Mas Ganjar ini belum pernah dalam sejarah ya, ini baru pertama. Maka apapun namanya, pembelajaran kita dalam proses demokrasi hari ini, seperti itu kondisinya. Maka kemudian masyarakat punya penilaian masing-masing, termasuk saya, bahkan Pak Arief, dissentingnya menurut saya keras sekali, ini harusnya dikabulkan begitu. Dan kemudian Prof. Eni, Pak Sadi Isra juga memberikan catatan yang cukup kritis, maka ya meskipun banyak dikatakan majelis atau keputusan kemarin tidak sesuai dengan hukum dan sebagainya, maka kami melihat ada pendapat yang lain dan ternyata tidak bulat. Maka kemudian kami meyakini ada sesuatu yang kemarin tidak pas dalam proses demokrasi ini. Saya melihatnya begitu. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengancam akan meruntuhkan Israel jika mereka kembali menyerang negaranya. Hal ini disampaikan Raisi dalam kunjungannya ke Pakistan pada Selasa 23 April 2024. Raisi menyatakan jika Israel berani menyerang Iran, situasinya akan berbeda. Bahkan Raisi mempertanyakan apakah nantinya pasukan Israel akan tetap bertahan atau tidak. Presiden Iran itu juga membahas ketegangan antara Iran dan Israel baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, Ebrahim Raisi berjanji untuk terus mendukung perlawanan Palestina. Dia juga mengecam Amerika Serikat dan negara-negara Barat sebagai pelanggar hak asasi manusia terbesar. Raisi mengatakan Amerika Serikat dan negara-negara Barat mendukung genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Iran mengancam akan memakai nuklir untuk meratakan Israel jika tentara Benjamin Netanyahu mulai menyerang. Hal itu disampaikan lantaran Iran mengaku pihaknya telah menggenggam info militer Israel. Dikutip dari Tribun News pada 19 April, kabar penggunaan senjata nuklir ini dikonfirmasi oleh Komandan Iran, Brigadir Jenderal Ahmed Haq Talab dalam pernyataannya pada Kamis 18 April 2024, di mana Iran bisa merevisi kebijakan nuklirnya jika posisinya terancam. Ia bahkan juga mengingatkan bahwa fasilitas nuklir Israel sudah teridentifikasi dan informasi yang diperlukan mengenai semua target sudah tersedia. Menurut sumber, pihak Iran mengatakan situasi bisa saja tidak terkendali jika Israel kembali menyerang Iran karena setelah itu Iran tidak akan tinggal diam. Sumber juga menegaskan bahwa Iran telah memperingatkan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya agar tidak melakukan tindakan yang memperketat sanksi terhadap mereka sendiri. Menurut informasi, Iran menegaskan dalam pesannya bahwa pemerintah Amerika Serikat memikul tanggung jawab atas potensi agresi Israel hingga tidak akan dapat menghindarinya. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam masih terus menyerbu pasukan Israel di Gaza. Baru-baru ini Al-Qassam merilis video detik-detik penembak jitu-nya melancarkan aksi di Beit Hanan. Rekaman video tersebut tampak dibagikan lewat saluran Telegram Al-Qassam. Dikutip dari Tribun News, aksi sniper Al-Qassam itu berhasil menembak mati tentara Israel. Bahkan serdadu Zionis yang menjadi korban itu langsung ditinggal lari oleh tentara IDF lainnya. Diketahui aksi yang dilakukan penembak jitu Al-Qassam itu menyasar seorang perwira di antara sekumpulan tentara tersebut. Berdasarkan video yang dirilis, serangan itu dilakukan pada Senin 22 April 2024. Tembakan dari sniper Al-Qassam itu pun berhasil membuat sekumpulan tentara Israel itu lari berhamburan. Yaman kutuk sikap diam negara Arab sebut menjadi penyebab bertambahnya kuburan massal di Gaza. Buntutnya, Houthi menyatakan siap memperluas operasi militer tak hanya di Laut Merah tapi melebar ke Laut Arab. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu mengutip sumber utama dari beberapa laporan media. Houthi juga menggarisbawahi sikap diam negara-negara Arab atas pembantaian yang terus-menerus terjadi di Gaza. Sikap diam Arab itu disebut Houthi adalah
memalukan. Pernyataan itu menyusul ditemukannya kuburan massal di kompleks medis Nasser di Gaza. Ibasnya Angkatan Bersenjata Yaman menyatakan siap memperluas operasi militer mereka terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel tidak hanya di Laut Merah, tetapi juga melebar ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.